Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seliwidi Astuti sebagai moderator. Di sini saya bersama teman saya Aida Nur Aini, Siti Farihah, Ega Muhissorul Ma'rifah, dan Tika Widiawati. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Lampung ingin mempresentasikan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik stabil. Nah, di sini kita ada berbagai sub, yaitu kestabilan atom yang akan disampaikan oleh Tika Widiawati, ikatan ion yang akan disampaikan oleh Ega Muhissorul Ma'rifah, dan ikatan logam yang akan disampaikan oleh Aida Nur Aini, dan ikatan kovalen yang akan disampaikan oleh Siti Farihah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Widiawati. Kestabilan atom. Kestabilan diperoleh dengan cara menggabung dengan unsur lain lalu membentuk molekul atau senyawa yang stabil. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron penuh, yaitu konfigurasi oktet. Memiliki 8 elektron pada kulit telurnya, kecuali untuk helium dengan konfigurasi duplet, 2 elektron pada kulit telurnya. Unsur logam dan non-logam belum stabil. Untuk mencapai kestabilannya, unsur logam cenderung melepaskan elektron, sedangkan unsur non-logam cenderung menerima elektron. Dengan melepaskan atau menerima elektron, konfigurasi elektron unsur logam dan non-logam sama dengan konfigurasi elektron gas mulia yang stabil. Setelah melepaskan elektron, unsur logam bermuatan positif. Adapun unsur non-logam akan bermuatan negatif setelah menerima elektron. Atom bermuatan positif berikatan dengan atom bermuatan negatif membentuk senyawa. Untuk mencapai kestabilan seperti konfigurasi pada gas mulia dapat dilakukan dengan cara A. Melepas elektron. Dilakukan unsur logam untuk bentuk ion positif. Contoh, 11Na, 2, 8, 1 tidak stabil. 11Na+, plus 1 2, 8 stabil seperti Ne. B. Menarik elektron. Dilakukan unsur logam bentuk ion positif. Contoh, 17Cl plus 1 2, 8, 7 tidak stabil. 17Cl-, 2, 8, 8 stabil seperti Ne. C. Menggunakan pasangan elektron bersama. Ada 2 macam pasangan elektron yang digunakan bersama menurut Lewis. 1. Pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom saja. 2. Masing-masing atom yang berkaitan menyumbangkan 1 elektron. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ega Muhissorul Ma'rifah. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lain menurut James Ego di 1990. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan bukan logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Ikatan ion elektrovalen atau heteropolar adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif karena adanya gaya elektrostatis sehingga terjadi serah terima elektron. Ciri-cirinya sebagai berikut: terbentuk antara unsur logam dan non-logam, terbentuk antara unsur dengan energi ionisasi kecil dan unsur dengan afinitas elektron besar. Terdapat perbedaan elektronegatifar yang besar. Ikatan kovalen atau homopoler adalah ikatan yang terjadi berdasarkan penggunaan atau pemakaian bersama pasangan elektron. Penggunaan atau pemakaian bersama elektron, ciri-cirinya: terbentuk antara sesama unsur non-logam, dapat terbentuk antara atom unsur non-logam sejenis. Demikian materi tentang ikatan ion yang saya sampaikan.
Dan materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh saudari Siti Farika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi ikatan kimia, yaitu tentang ikatan kovalen. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ikatan ion, dan kita juga sudah mengetahui untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur logam dan non-logam cenderung membentuk senyawa ionik melalui pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, di alam ternyata juga banyak senyawa yang terbentuk dari gabungan unsur-unsur non-logam. Contohnya seperti oksigen, nitrogen, dan metana. Nah, bagaimana unsur-unsur non-logam tersebut dapat berikatan? Menurut Lewis, unsur-unsur non-logam dapat berikatan dengan unsur non-logam lainnya melalui penggunaan bersama elektron valensinya. Nah, mengapa unsur-unsur non-logam tidak melakukan serah terima elektron seperti ikatan ion? Dalam hal ini, atom non-logam cenderung berada pada golongan 5A sampai 7A, yang artinya atom-atom non-logam cenderung memiliki elektron valensi banyak, sehingga sulit untuk melepaskan elektron. Dan untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia, atom-atom non-logam harus menerima elektron. Nah, inilah mengapa tidak memungkinkan terjadinya serah terima elektron, seperti ikatan ion. Dan untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur non-logam cenderung menge-share elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama. Selanjutnya, berdasarkan jumlah ikatan kovalen yang terbentuk, ikatan kovalen dibagi menjadi 3. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, dan yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Jadi setiap atom akan memberikan satu elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Contohnya dalam senyawa HCl. HCl ini kan terdiri dari dua unsur hidrogen dengan unsur klorin. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu konfigurasi elektron terlebih dahulu. Untuk unsur hidrogen, dia akan memiliki nomor atom 1, maka elektron valensinya adalah 1. Sedangkan untuk klorin, dia memiliki nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Elektron valensinya adalah 7. Nah, setelah kita tahu elektron valensinya, kita tentukan dulu untuk mencapai kestabilan, mereka harus mengikuti aturan oktet atau duplet. Hidrogen ini kan memiliki elektron valensi 1. Jadi, untuk mencapai kestabilan, hidrogen membutuhkan 1 elektron lagi. Begitu juga dengan klorin. Klorin ini dia akan memerlukan 1 elektron lain agar menjadi stabil atau mengikuti aturan oktet. Nah, antara unsur hidrogen dengan unsur klorin, ini nanti dia akan masing-masing akan memberikan 1 elektronnya untuk dipakai bersama. Unsur hidrogen nanti akan memerlukan elektron dari klorin, begitu juga sebaliknya. Klorin akan memerlukan elektron dari hidrogen. Jadi saling melengkapi gitu untuk mencapai kestabilan oktet atau duplet. Nah, untuk konfigurasi elektron, struktur Lewis, struktur molekul, dan rumus molekul bisa dilihat gambarnya di slide ya. Selanjutnya yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 2 pasang elektron. Contohnya dalam senyawa O2. Langkah pertama masih sama seperti yang tadi, konfigurasi elektron terlebih dahulu. Unsur O ini memiliki nomor atom 8. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 6. Elektron valensinya adalah 6. Unsur O ini memerlukan 2 elektron lain untuk mencapai kestabilan atau mengikuti aturan oktet. Dalam senyawa O2 ini terdapat 2 unsur oksigen dengan unsur oksigen. Nah, masing unsur-unsur ini nanti akan memberikan 2 elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide-nya, seperti itu. Dan yang terakhir, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 3 pasang elektron. Contohnya dalam senyawa N2.
Langkah pertama masih sama seperti yang tadi ya, konfigurasi elektron terlebih dahulu. Nah, N ini memiliki nomor atom 7. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 5. Elektron valensinya 5. Nah, unsur nitrogen ini memerlukan 3 elektron lain agar menjadi stabil. Nah, dalam senyawa N2 ini kan terdapat dua unsur nitrogen dengan unsur nitrogen. Jadi nanti masing-masing unsur nitrogen ini memberikan 3 elektronnya masing-masing untuk dipakai bersama-sama agar unsur ini menjadi stabil atau mengikuti aturan oktet. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide-nya ya. Cukup sekian materi tentang ikatan kovalen. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aida Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang ikatan logam. Ikatan logam, ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Ikatan logam terjadi jika sejumlah besar atom berbagi elektron. Ikatan logam terbentuk di antara unsur atom logam. Ikatan logam juga terbentuk karena adanya awan elektron di sekitar atom. Sifat-sifat logam. Yang pertama, lentur, mudah ditempa atau dibentuk, dapat dibengkokkan dan tidak mudah patah. Hal ini akibat kuatnya ikatan logam sehingga atom-atom logam hanya bergeser sedangkan ikatannya tidak mudah patah. Yang kedua, mengkilap. Mengkilap. Sifat mengkilap pada logam ini didapatkan karena cahaya matahari yang mengenai permukaan logam bisa memantulkan cahaya tersebut. Hal inilah yang membuat logam bisa mengkilap. Sifat yang mengkilap pada logam inilah yang dimanfaatkan untuk membuat perhiasan dari beberapa logam. Yang ketiga, konduktor listrik dan konduktor panas. Konduktor listrik. Daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam jika listrik dialirkan melalui logam. Elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam yang bergerak menuju potensial yang lebih rendah sehingga terjadi aliran listrik pada logam. Konduktor panas. Konduktor panas jika sejumlah kalori panas diserap oleh logam elektron-elektron valensi, logam akan bergerak lebih cepat dan elektron-elektron tersebut membawa sejumlah kalori yang diserap. Akibatnya kalau dapat didistribusikan oleh logam ke seluruh kristal-kristal logam sehingga logam menjadi panas. Contohnya setrika. Sebagai penghantar panas yang baik, hal ini bisa kita buktikan jika kita sedang memasak menggunakan sendok. Maka sendok yang terbuat dari logam akan cepat terasa panas sehingga memegangnya kita perlu melapisinya dengan kain. Selanjutnya, ciri-ciri ikatan logam. Yang pertama, atom-atom logam diibaratkan seperti bola pingpong yang terjal rapat satu sama lain. Yang kedua, atom logam memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Yang ketiga, kulit terluar atom logam relatif longgar, terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron bisa berpindah dari atom satu ke atom yang lain. Yang keempat, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami suatu dekolisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap pada posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Yang kelima, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Cukup sekian materi dari kami, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.